Mendengar kata ksatria, yang terlintas di pikiran kita adalah sikap yang terhormat, tangguh, berani, jujur, dan kuat. Ya, kurang lebih kayak sosok Raja Arthur dengan para ksatria meja bundar. The Green Knight dari sutradara David Lowery bukanlah epos perjuangan menarik pedang dari batu, melawan naga dan penyihir atau semacamnya. Lowery lebih tertarik kepada kisah Sir Gawain, anak muda keponakan sang raja. Gawain belum sepenuhnya menyandang gelar ksatria karena dia belum punya petualangannya sendiri. Dia belum membuktikan keberanian dan kegagahannya. Dia belum punya cerita kepahlawanan untuk dikisahkan. Nah, dalam film ini, Lowery bahkan membuat Gawain semakin relate lagi kepada kita yang rakyat jelata. Tes yang dilalui oleh Gawain sendirian di sini, kayak si tim di game ini, dibalik semua simbolisme dan fantasi-fantasi surrealis, adalah perjalanan manusia mengarungi godaan, entah itu godaan gender, harta, atau godaan duniawi lainnya. Sehingga hampir seperti sebuah perjalanan spiritual. Karena jikapun ada musuh yang harus dikalahkan Gawain dalam ujian yang membuatnya bertualang mencari Green Knight, maka musuh itu adalah dirinya sendiri. Dirinya yang pejuang procrastination seperti kita. Duh, Gawain ini bener-bener. Adegan pertamanya aja kita diperlihatkan dia diguyur air oleh pacarnya karena bangun kesiangan. Ketika ditanya tentang menjadi ksatria, Gawain hanya menjawab enteng bahwa dia masih punya banyak waktu. Ibu Gawain sendiri, dalam cerita Lowery, ibu Gawain adalah Morgan si penyihir, mulai mencemaskan sikap putranya yang kayak nggak serius untuk membuktikan diri sebagai ksatria. Maka, ibu tanpa pengetahuan seorang pun lantas mempersiapkan tes untuk Gawain. Saat jamuan malam Natal bersama Raja Arthur dan para ksatria di istana, ibu Gawain mengsummon Green Knight, makhluk setengah manusia setengah pohon, ke tengah-tengah meja bundar tersebut. Green Knight mengajukan sebuah permainan. Bagi seorang ksatria yang berani maju dan melukainya, Green Knight akan memberikan ksatria tersebut senjata sakti. Dengan syarat, setahun ke depan, si ksatria tadi harus ke Green Chapel, di mana Green Knight akan menunggu untuk melukai ksatria tersebut dengan cara yang persis sama dengan yang dilakukannya kepada Green Knight pada malam ini. Aku nggak bangga ngakuin ini, tapi aku tahu kalau aku yang ada di sana, aku nggak akan ngajuin diri, aku akan diam di sudut. Kalaupun terpaksa, aku hanya akan menebas pelan tangan si Green Knight, supaya dia nggak balas yang lebih kuat gitu kan. Dan itulah sebabnya kenapa Gawain adalah karakter yang lebih memorable dan lebih menarik. Dan juga kenapa Dev Patel 1000 kali lebih pantas memerankan karakter ini. Karena karakternya kompleks, dan Patel mampu berbicara, menyampaikan banyak lewat bahasa tubuh dan pancaran matanya saja. Gawain bukan semata orang yang nggak mikirin masa depan. Lewat tatapannya saat ditanya raja, kita paham Gawain sebenarnya pengen sekali menyandang gelar ksatria. Dia ingin dipandang terhormat. Tapi, dia meragukan dirinya sendiri. Dia meragukan dirinya itu penuh oleh sikap-sikap yang ia tahu bukan sikap pahlawan banget. Dia meragukan keberaniannya. Dia bahkan gak yakin dirinya cukup kuat atau bahkan cukup tabah untuk menghadapi tantangan. Gawain ini jadi setengah-setengah, berani enggak gitu. Sikapnya tersebut langsung kita lihat saat dia dengan berani menjawab tantangan Green Knight. Tapi kemudian dia ragu untuk menyerang. Padahal si Green Knight udah nyerahin diri, udah membuang senjatanya. Tapi itu belum cukup untuk membuat Gawain berani menyerang. Dia masih takut, dia masih ragu. Ketika Green Knight menyodorkan batang leher, barulah si Gawain beraksi. Dan dalam usahanya untuk menyelamatkan muka, Gawain melakukan hal yang sedikit berlebihan, yaitu menebas putus leher si Green Knight. Kemudian si Satria Sihir itu bangkit tanpa merasa sakit, dan pergi begitu saja meninggalkan Gawain yang menyadari tahun depan, giliran kepalanya lah yang harus menggelinding di tanah. Nah, namun bahkan dengan nasib yang sudah ditetapkan seperti itu, Gawain ini masih belum gerak gitu. Setahun yang diberikan kepadanya itu bukannya dihabiskan untuk menempa keberanian, melainkan malah membuatnya semakin meringkuk ketakutan. Begitu udah dekat-dekat deadline, setelah dibujuk-bujuk oleh sang raja, setelah dihibur dan disemangati oleh pacar, dan setelah dibekali oleh ibunya seutas sabuk ajaib yang membuatnya takkan bisa terluka, barulah Gawain berangkat menyelesaikan tantangannya. Inilah kenapa buatku film ini lucu sekali. Lucu dalam artian tragis dan miris. Karena Gawain ini udah kayak sentilan kepada kita semua.
Karena kita semua juga tahu kita semua akan mati. Kita tahu waktu kita terbatas di dunia. Tapi, apa yang kita lakukan dalam mengisinya? Berapa banyak dari kita yang masih berkubang dalam meragukan diri? Yang menunda-nunda beraksi karena nggak yakin kita ini good enough atau tidak? Berapa banyak dari kita yang menyerah pada godaan? Yang melipir dalam perjalanan mengejar tujuan hanya karena kita takut gagal dan takut pada apa yang ada di ujung sana? Cerita Gawain boleh jadi adalah tentang perjalanan menemukan kehormatan dengan menerima kelemahan-kelemahan diri. Tapi bagi kita, cerita ini juga bisa jadi cermin refleksi atas betapa sedikitnya hal yang baru berani kita lakukan dalam kurun hidup waktu yang terbatas ini. Nah, bahkan dalam perjalanannya pun, Gawain tampak seperti belum sadar bahwa sekarang sudah saatnya untuk membuktikan diri. Babak kedua film ini adalah adventure Gawain yang bertemu dengan beragam orang, dengan beragam kejadian gitu. Bayangkan petualangan kala sakti mencari kitab suci dan bertemu dengan banyak siluman di sepanjang jalan. Nah, sebenarnya semua yang ditemui Gawain adalah bagian dari tes dari sang ibu. Yang aku bisa bayangkan, si ibunya ini pasti risau sekali ngeliat anaknya tuh nggak maju-maju, nggak benar-benar belajar. Dalam setiap tantangan, Gawain lulus tapi tidak dengan skor yang perfect. Beberapa kali dia malah seperti kayak nyerah gitu aja, sebelum akhirnya bangkit karena bantuan kiriman ilusi dari sang ibu. Ketika dia membantu seorang hantu mencari kepala di dasar danau, Gawain dengan polosnya nanyain imbalan. Ketika dia digoda oleh perempuan kaya yang wajahnya mirip dengan sang pacar, karena sama-sama dimainkan oleh Alicia Vikander, mulut Gawain memang menolak, tapi badannya enggak. Dan ketika ada kawanan raksasa datang, Gawain tuh nggak ragu untuk minta numpang. Ini aku ngakak banget, swear. Kok bisa-bisanya ksatria yang sedang adventure, capek jalan kaki, ngeliat raksasa minta numpang gitu. Nah, tentu saja film bukan sekedar tentang apa. Membaca film bukan saja tentang membahas makna sebenarnya, melainkan adalah membahas tentang bagaimana film tersebut menjadi apa yang ia sampaikan. Membaca pilihan-pilihan yang diambil pembuatnya dalam menceritakan gagasan. The Green Knight, ciptaan Lowery ini adalah dongeng dari dunia yang berbeda. Begitulah kesan yang muncul saat kita menyaksikan film ini. Lowery membuatnya sangat indah, abstrak, surreal, seumpama melihat puisi yang bergerak. Teknik visual dan sinematografi yang ia lakukan di sini benar-benar beda, benar-benar ajaib. Yang seiring jauhnya perjalanan Gawain menjadi semakin terasa surrealis. Di awal-awal kita hanya dimanjakan dengan komposisi warna alam seperti salju putih, kabut abu dan debu gitu kan. Tapi perlahan warna lain mulai muncul saat film membawa kita ke dunia terbuka. Khayalan dan fantasi semakin tak jelas batasnya. Begitu juga dengan angle-angle kamera yang dimainkan gitu. Ngomong-ngomong soal warna, yang menarik di sini ternyata bukanlah warna hijau, melainkan kuning. Ya, I know kalian mungkin bakal bandingin film ini sama film Indonesia yang baru-baru ini katanya ada film Indonesia yang dominan pakai warna atau filter kuning. Aku nggak nonton film itu, jadi nggak bisa bandingin juga. Tapi yang mau ku bahas di sini adalah warna kuning pekat yang nyaris orange yang digunakan Lowery sebagai warna selempang Gawain, sebagai warna yang ngecat pemandangan saat adegan Gawain berhasil menemui Green Knight di Green Chapel, bukanlah digunakan tanpa alasan. Lowery menggunakan kuning dengan shade gelap karena warna tersebut melambangkan sikap pengecut yang memang konstan ditunjukkan oleh Gawain, yang sesuai sekali dengan konteks adegan saat di Green Chapel tersebut. Dan memang hanya muncul pada layar saat Gawain menunjukkan ketakutan yang luar biasa, kecemasan, kebingungan, hingga akhirnya nanti dia kabur. Nah, setelah Gawain berubah menjadi berani, warna kuning itu tidak kita jumpai lagi. Nah, itulah. Di samping dialog-dialog yang memang berima dan diksi jelimet kayak bacaan puisi, film ini memilih untuk bersuara lewat simbol-simbol seperti warna ataupun benda. Karena dedikasinya untuk menunjukkan detail-detail simbol tersebut, maka film ini cenderung akan terasa lambat. Film ini butuh bermenit-menit untuk satu adegan saja. Jika kita ambil poin-poin kejadiannya aja, maka kita akan menemukan jumlah kejadian itu nggak banyak di film ini. Tapi filmnya jadi lama karena memang poin-poin tersebut di-elaborate dengan segenap detail dan rasa dan makna, sehingga masing-masingnya jadi berupa seni yang ganjil. Sehingga juga meskipun lambat, film ini jadi tidak membosankan. Begitu banyak hal yang bisa kita nikmati, yang bisa kita gali maknanya berseliweran di mata kita. Lambatnya itu tidak pernah jadi kekurangan, melainkan jadi karakter bagi filmnya. Karena memang film ini menuruti perkembangan karakternya yang penakut itu jadi kayak berprokrastinasi ria juga.
Film petualangan yang normal kan biasanya seiring tantangan yang ditemukan di jalan, karakternya bakal menambah pembelajaran. Tapi The Green Knight memang tidak pernah diniatkan sebagai film normal. Di sini tuh udah mau masuk 2 jam, tapi Gawain tidak benar-benar belajar apapun. Pembelajaran itu tuh nggak disebar, melainkan ditunda-tunda untuk kemudian ditumpuk pada adegan krusial menjelang akhir. Saat Gawain mendapat semacam penglihatan dan dia baru belajar dari sana. Karakternya baru berubah menjadi lebih baik, langsung beres di momen tersebut. Perlakuan development yang seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa film ini tidak terpaku pada struktur bercerita. Sementara juga turut menguatkan rasa ganjil yang jadi bumbu utama film ini sendiri. Sebaliknya juga, memperlihatkan dalam bentuk penglihatan tanpa peringatan kepada para penonton juga bisa membuat kita-kita yang nonton jadi merasa terkecoh, sehingga kita sedikit terlepas dari cerita. Jadi untuk menyimpulkan, aku kayaknya udah kehabisan kata-kata. Sebuah film bisa menjadi sangat ajaib. Kalian yang meragukan kemampuan film seperti itu, nah film ini hadir untuk menantang keraguan tersebut. Film ini mendongeng kisah pahlawan yang relate sambil tetap abstrak layaknya puisi. Film ini juga menantang storytelling tradisional dengan struktur berceritanya, dan bahkan dia menantang legenda itu sendiri. Tapi ya, tidak semua tantangan bisa dimenangkan. Tapinya lagi tidak bisa dipungkiri juga, film ini adalah penceritaan tentang epos kemanusiaan yang sangat gemilang. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk The Green Knight. That's all we have for now. Bagaimana makna ksatria itu sendiri dalam dunia modern seperti ini menurut kalian? Share pendapat di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners, there are losers.